melakukan firman Tuhan dengan segenap hati dan segenap kekuatan kami, sesungguhnya itu adalah pujian dan ibadah yang sejati. Tuhan, sungguh itu menjadi kerinduan kami di hadapan Tuhan, supaya kami melakukan ibadah ini bukan sekedar sebuah kewajiban, sekedar rutinitas, bukan sekedar sebuah ibadah lahiriah, tetapi betul-betul kami belajar untuk terus-menerus beribadah di dalam roh dan kebenaran. Kami beribadah bukan berdasarkan kemauan kami, selera kami, cara kami sendiri, tetapi kami sungguh rindu ibadah kami adalah ibadah yang dilakukan sesuai dengan keinginan Tuhan, standar Tuhan, cara Tuhan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman-Mu. Hanya ketika ibadah kami dilakukan sesuai dengan isi hati Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Mu, maka ibadah ini akan menjadi sebuah keharuman di hadapan Tuhan. Dan ibadah ritual ini akan menjadi ibadah yang mentransformasi kami, mengubah kami menjadi manusia yang Tuhan inginkan. Pimpin dan tolong kami ya Tuhan, untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan mampukan kami bukan saja untuk mengerti, memahami akan firman-Mu, tetapi juga melakukan sabda Allah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, demi nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Salam sejahtera, salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang mengikuti ibadah onsite maupun juga online, baik yang ada di Solo maupun juga di pos pelayanan Pontianak dan dimanapun Bapak Ibu, saudara-saudari berada. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya di tengah-tengah pandemi yang sudah makin hari makin terkendali, kita bersyukur kepada Tuhan. Dan juga jarak antara ibu dan saya cukup jauh, ya saya mohon izin supaya vokal dan lafal suara saya, komunikasi saya lebih jelas di dalam menyampaikan firman Tuhan. Ya saya mohon izin saya untuk melepas masker dan saya rindu apa yang disampaikan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Nah saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk sama-sama membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Amos pasal yang kelima, ayat 21 sampai dengan yang ke-24. Amos pasal yang kelima, ayat 21 sampai dengan yang ke-24. Saya akan bacakan bagian ini bagi kita semua. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap minggu saudara kita datang beribadah di dalam gedung gereja ini. Ketika saudara kita beribadah di dalam kebaktian seperti ini, kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita mungkin mengangkat tangan kita kepada Tuhan sebagai ucapan syukur, sebagai ekspresi kasih dan hormat kita kepada Tuhan. Di dalam kebaktian ini saudara kita berdoa kepada Tuhan. Di dalam ibadah seperti ini kita memberikan persembahan-persembahan kepada Tuhan, entah itu persembahan-persembahan yang rutin maupun juga persembahan-persembahan khusus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi pernahkah terlintas di dalam pikiran kita bagaimana seandainya semua ritual-ritual ibadah yang kita lakukan pada hari Minggu ini, Tuhan tidak senang dan Tuhan tidak berkenan menerimanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja juga saudara makin hari makin bertambah semarak
dengan adanya berbagai macam perayaan-perayaan yang kita lakukan. Gereja bukan hanya saudara mengadakan ibadah rutin mingguan, tetapi kita juga ada perayaan-perayaan lain yang membuat suasana ibadah itu makin lama makin semarak. Ada perayaan Natal, ada perayaan Jumat Agung, ada Paskah saudara, ada bulan keluarga, bulan misi, bulan pelayanan. Bahkan ada gereja-gereja tertentu saudara yang mengadakan misalnya Father's Day, Mother's Day dan seterusnya. Tetapi saudara, pernahkah terlintas di dalam pikiran saudara dan saya, bagaimana seandainya ibadah-ibadah perayaan yang kita siapkan dengan susah payah itu, mungkin kita berbulan-bulan menyiapkan semuanya itu. Mungkin begitu banyak dana, biaya yang kita keluarkan untuk semuanya itu. Pernahkah terlintas di dalam pikiran saudara, bagaimana seandainya ibadah-ibadah perayaan yang kita persiapkan jauh-jauh hari dan memakan biaya yang cukup besar itu, ternyata Tuhan berkata, aku tidak senang, aku tidak suka dengan ibadah rayamu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin muncul satu pertanyaan di dalam diri saudara. Pak Binsar ini terlalu mengada-ngada, terlalu berlebihan. Mana ada Pak ibadah yang tidak diterima oleh Tuhan? Namanya juga ibadah Pak, namanya juga persembahan. Semuanya itu dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Sebelum kami melayani, kami membukanya dengan doa. Sesudah kami melayani, kami pun juga menutupnya dengan doa. Mana mungkin Pak ada ibadah, perayaan, dan persembahan yang tidak diterima oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah asumsi yang ada di dalam pikiran umat Israel yang hidup di zaman Amos ini. Mereka berpikir oleh karena mereka sudah memberikan persembahan-persembahan kepada Tuhan. Bahkan dikatakan saudara di dalam bagian ini mereka bukan sekedar mempersembahkan korban, bukan sekedar mempersembahkan ternak, tetapi mereka mempersembahkan semuanya itu berdasarkan aturan-aturan dari hukum-hukum Musa. Dari kitab Keluaran, bilangan, imamat, semua mengatur bagaimana seharusnya umat Israel mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Bagaimana seharusnya umat Israel beribadah kepada Tuhan. Dikatakan saudara di dalam bagian ini mereka mempersembahkan ternak yang tambun, yang sehat, yang gemuk, yang kualitasnya yang terbaik saudara. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, timbul satu pertanyaan saudara di dalam diri kita. Apa sebenarnya yang salah di dalam ibadah umat Israel ini, sehingga bukannya Allah senang, bukannya Allah mengapresiasi atau memuji pujian penyembahan dan kurban-kurban yang mereka persembahkan, tetapi justru Allah memalingkan wajah mereka. Allah menutup telinganya terhadap pujian mereka. Allah tidak memandang persembahan-persembahan kurban yang dipersembahkan ke hadapannya. Apa sebabnya saudara? Nah saudara-saudara, ada dua alasan utama saudara. Mengapa Allah justru menolak ibadah dan persembahan-persembahan yang dilakukan oleh umat Israel. Yang pertama saudara, berdasarkan konteks budaya pada saat itu saudara, kita harus mengetahui bahwa umat Israel itu hidup di tengah-tengah bangsa kafir. Ya, di situ ada bangsa Mesir, di situ ada bangsa Kanaan, di situ ada masyarakat Mesopotamia, dan bangsa-bangsa kafir ini juga saudara, mereka itu punya Allah masing-masing, punya dewa-dewi yang mereka sembah, dengan harapan ketika mereka menyembah dewa-dewa ini saudara, maka dewa-dewi ini akan memberikan berkat materi, kesuburan, kemakmuran yang dibutuhkan oleh orang-orang pada masa itu. Saudara-saudara, konsep ibadah kuno pada saat itu saudara memiliki pandangan seperti ini. Asalkan persembahan, ya atau dalam bahasa sekarang itu saudara, sesajen yang dipersembahkan kepada dewa-dewi ini sesuai dengan yang diinginkan oleh mereka, maka pasti dewa-dewi ini akan senang. Tidak peduli bagaimana kondisi moral dari orang yang mempersembahkan itu.
Apakah orang itu jujur atau tidak? Apakah orang itu bermoral baik atau tidak? Yang penting asalkan kurban itu, sesajen yang dipersembahkan itu sesuai dengan keinginan dari dewa-dewi itu, maka dewa-dewi itu pasti senang, pasti suka, sehingga mereka akan melimpahkan berkat, melimpahkan kesuburan, melimpahkan kemakmuran yang dibutuhkan oleh orang-orang kuno di zaman itu. Saudara-saudara, konsep inilah yang juga diadopsi oleh umat Israel pada saat itu. Mereka berpikir tidak peduli bagaimana hidup mereka sehari-hari. Tidak peduli bagaimana kehidupan rohani dan moral mereka sehari-hari. Asalkan aku mempersembahkan korban dan beribadah ritual sesuai dengan hukum-hukum Musa, maka pasti Allah akan senang. Pasti Allah akan suka, pasti Allah akan memberkati hidupku. Nah saudara-saudara, yang kedua saudara, ternyata kenapa Allah menolak ibadah perayaan umat Israel? Jawabannya adalah ada di ayat yang ke-24. Yaitu saudara, sekalipun mereka beribadah secara rutin ke rumah Allah, sekalipun mereka mempersembahkan kurban-kurban yang terbaik kepada Allah di dalam rumah ibadah, tetapi saudara, di dalam hidup mereka sehari-hari mereka mengabaikan sikap adil dan kebenaran terhadap sesama. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang terjadi saudara di dalam situasi kehidupan rohani atau kehidupan sosial dari umat Israel pada saat itu? Saudara-saudara, pada saat kitab Amos ini ditulis saudara, pada saat itu umat Israel berada di dalam pemerintahan Raja Uzia. Saat itu saudara, bangsa Israel mengalami kemakmuran yang luar biasa, kestabilan politik yang luar biasa saudara. Dan pada saat itu terjadi, yaitu pedagang-pedagang besar yang didukung oleh kekuasaan kerajaan yang korup. Pedagang-pedagang besar yang kaya raya ini, mereka itu menindas orang-orang miskin, petani kecil, mereka mengeruk keuntungannya sebesar-besarnya untuk kepentingan pribadi. Bahkan saudara, kalau saudara membaca bagian dari Amos ini di dalam pasal-pasal sebelumnya, maka terlihat sekali saudara, uang yang merupakan hasil memeras orang miskin, uang yang mereka peroleh dari hasil memeras orang-orang lemah ini, selain mereka bawa ke rumah Allah, selain dipakai untuk membeli persembahan-persembahan ternak yang tambun itu, mereka simpan juga untuk kepentingan pribadi. Atau kalau zaman sekarang saudara, orang seperti ini bisa dikatakan seperti ini. Orang yang berjiwa koruptor, rajin datang ke gereja. Hasil korupsi dibawa, dipersembahkan ke rumah Allah. Ditulis namanya, gede banget sumbangannya ya. Padahal itu hasil korupsi. Lalu sebagian lagi dari hasil korupsi itu dipakai untuk kepentingan pribadi. Orang tidak tahu bahwa itu adalah hasil korupsi. Orang tahu ini adalah orang yang cinta Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan. Dan itulah yang terjadi saudara, di dalam kehidupan umat Israel pada saat Nabi Amos hidup. Bahkan bukan hanya itu saja saudara, umat Israel pada saat itu mereka beribadah kepada Allah Yahweh, tapi pada saat yang sama saudara, mereka juga menyembah dewa-dewa Baal, menyembah dewa-dewa asing, dewa-dewa kafir pada saat itu. Kalau kita mau ilustrasikan saudara dengan orang Kristen yang zaman sekarang, mungkin ini adalah orang Kristen yang setiap minggu datang beribadah. Mungkin terlibat pelayanan-pelayanan gerejawi saudara. Kelihatannya berperilaku seperti anak Tuhan ketika di dalam gereja. Tapi di luar gereja masih melakukan praktek-praktek yang mendukakan hati Tuhan. Pergi ke peramal, pergi ke orang pintar, pergi ke dukun, pergi mencari sesuatu ke Gunung Kawi supaya pekerjaan, bisnisnya lancar. Inilah ibadah yang mendua hati. Menyembah Yesus pada saat yang sama, mengagungkan Yesus pada saat yang sama, tetapi di lain pihak menyembah Allah-Allah asing yang merupakan kenajisan bagi Allah. Dan itulah yang dilakukan oleh umat Israel pada saat itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
yang ditentang dan yang dilawan oleh Tuhan. Yang salah saudara itu bukan masalah ibadah ritualnya. Karena kita jangan pernah lupa ibadah ritual atau ibadah seremonial seperti yang kita lakukan setiap hari Minggu ini. Kita menyanyi memuji Tuhan, kita berdoa, kita memberikan persembahan. Semuanya itu pun juga saudara adalah perintah Tuhan. Allah tidak melarang kita melakukan itu karena itu adalah perintah Tuhan. Bagian ekspresi daripada kasih kita kepada Tuhan. Tapi Allah tidak ingin kita ini hidup hanya berhenti kepada jubah keagamaan kita. Allah tidak ingin saudara kita hanya berhenti dan berfokus kepada ritual-ritual keagamaan yang kita lakukan. Sekalipun itu adalah baik. Tapi Allah ingin kita juga melakukan yang namanya ibadah aktual, ibadah moral, ibadah di dalam kehidupan sehari-hari. Apakah engkau dan saya sudah menjadi manusia yang Tuhan inginkan? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Allah menentang orang yang rajin beribadah, rajin ke gereja, rajin terlibat di dalam aktivitas pelayanan, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari orang-orang ini menyangkali hakikat dari ibadah itu sendiri. Tadi saudara kita di awal ibadah menyanyi mengagungkan Tuhan. Holy, holy, holy. Suci, suci, suci. Kita memuji sifat Allah yang suci, yang maha kudus. Tapi pertanyaannya adalah merupakan kekejian di hadapan Tuhan jika kita di dalam ruang ibadah ini kita menyanyikan puji Tuhan, suci, suci, suci. Tetapi di dalam praktek hidup kita sehari-hari, kita justru membenci kesucian Allah dengan cara hidup sembarangan dan dengan sengaja berkanjang di dalam dosa-dosa kita. Merupakan kekejian di hadapan Tuhan, merupakan penghinaan di hadapan Tuhan jika di dalam ruang ibadah ini kita menyanjung Allah dengan pujian dan gelar yang santun. Dia adalah Allah yang maha benar. Dia adalah Allah yang maha adil. Tetapi di dalam praktek hidup sehari-hari dan di dalam kita memperlakukan sesama kita saudara, kita justru mengabaikan kebenaran dan keadilan yang sebenarnya dituntut Allah di dalam hidup ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Allah tidak ingin saudara kita hanya melakukan ibadah ritual. Datang ke gereja, menyanyi memuji Tuhan, memberikan persembahan, semuanya itu baik. Itu bagian ekspresi dan kasih kita kepada Tuhan. Tapi Allah tidak ingin kita hanya menjadi orang yang berfokus kepada hal-hal yang demikian, tetapi kita lupa bahwa Allah lebih berfokus siapa diri kita di hadapan Tuhan. Bagaimana sikap kita di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah yang disukai Allah berdasarkan konteks kitab Amos ini jawabannya adalah di ayat yang ke-24. Yaitu hidup di dalam keadilan, bersikap adil terhadap sesama, dan melakukan kebenaran. Ya, menarik sekali saudara, di dalam terjemahan bahasa Inggris, kebenaran di sini bukan menggunakan istilah truth, tetapi menggunakan istilah righteousness, justice and righteousness. Righteousness di sini saudara lebih tepat jika diterjemahkan sebagai hidup benar di hadapan Tuhan. Orang yang bersikap adil terhadap sesama dan orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, yaitu melakukan hukum-hukum Allah dengan segenap hati. Itulah ibadah yang disukai oleh Tuhan berdasarkan konteks kitab Amos ini. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang keadilan, apa artinya saudara? Bersikap adil terhadap orang lain itu berarti saudara, kita memperlakukan orang sebagaimana seharusnya, sebagaimana sepatutnya. Apa yang menjadi hak-hak orang itu harus kita berikan. Kita jangan mengambil apa yang menjadi hak orang, padahal orang itu berhak untuk menerimanya. Bersikap adil juga saudara berarti orang yang benar harus kita katakan benar. Orang yang salah harus kita katakan salah.
Tetapi begitu kita memutarbalikkan hal ini, orang yang benar kita salahkan, yang salah kita benarkan, maka saudara kita sebenarnya sudah bersikap tidak adil terhadap sesama kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suatu hari saudara ada seorang ibu wali kelas dari sekolah Kristen SD saudara, ini hanya sebuah ilustrasi. Lalu ibu wali kelas ini menghukum anak muridnya laki-laki oleh karena apa? Oleh karena anak murid ini telah melakukan keonaran dan keributan di dalam kelas dan dia juga telah memukul temannya, saudara. Lalu anak ini sesuai dengan prosedur, sesuai dengan SOP, sesuai dengan peraturan sekolah, anak ini akhirnya dihukum dan keesokan harinya ayahnya dengan kemarahan meluap-luap, ayah dari murid yang dihukum ini datang menemui ibu wali kelas ini dan berkata, "Ibu sembarangan aja ya menghukum anak saya. Ibu yakin nggak bahwa anak saya memang pasti salah?" Nah saudara-saudara, ketika sang ayah ini datang dengan kemarahan yang meluap-luap, saudara, bukannya datang dengan sopan santun, mengklarifikasi, menanyakan baik-baik, tetapi langsung menuding, menyalahkan, saudara, keputusan sanksi atau disiplin yang dilakukan oleh ibu wali kelas ini. Lalu ibu wali kelas ini, saudara, dia membela diri. Dia berkata seperti ini, "Pak, saya itu sudah melakukan prosedur yang memang ditetapkan oleh sekolah. Kasus yang dialami oleh anak bapak ini bukanlah kasus yang pertama, Pak, di sekolah ini. Sudah ada anak-anak lain yang juga melakukan kesalahan yang sama. Dan dia diperlakukan sama, Pak, dihukum dan diberikan sanksi yang sama. Sesuai dengan aturan sekolah." Saudara-saudara, namun sang ayah ini, saudara, dia tidak bisa terima. Dan kembali sang ayah ini berkata kepada ibu wali kelas ini, "Ibu tahu nggak siapa saya? Tahu nggak ibu siapa saya? Berani-berani banget ya menghukum anak saya." Nah saudara-saudara, ketika ibu wali kelas ini mendengar perkataan daripada sang ayah bapak ini, tahu nggak siapa saya? Ibu wali kelas ini, saudara, dia terdiam. Dia hanya tertunduk, dia tidak berani berkata-kata lagi. Oleh karena dia sadar dia sedang berhadapan dengan seorang bapak yang adalah ketua yayasan sekolah Kristen di mana dia bekerja dan digaji. Dan dia sadar dia hanya guru biasa. Dan pada saat itu bapak itu kembali berkata, "Hari ini kalau saya ingin memecat ibu, memberhentikan ibu dari guru di sekolah ini, saya bisa lakukan. Makanya ibu jangan sembarangan menghukum anak saya." Saudara-saudara, ibu ini kembali tidak bisa menjawab apa-apa. Dia tidak berdaya karena dia merasa dia orang lemah. Dia tidak mungkin menghadapi kekuasaan daripada ketua yayasan yang luar biasa ini. Saudara-saudara, bersyukur ya, ini tidak terjadi di gereja Kristen Kalam Kudus, tidak terjadi di sekolah Kristen Kalam Kudus. Ini cuma ilustrasi, saudara. Tetapi kalau ini kita lakukan, saudara, kita menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, yang benar kita salahkan, yang salah kita benarkan, dan kekuasaan yang kita miliki itu kita pakai untuk menindas dan menekan orang-orang lemah, orang-orang yang tak berdaya, yang tidak bisa melawan kekuasaan kita, saudara. Jangan harap ibadah ritual kita disukai dan diperkenan oleh Tuhan jika kita tidak kembali kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau kita membaca, saudara, Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Di situ dikatakan, "Karena itu, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, mempersembahkan dirimu, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Jadi saudara, kita bisa membagi ibadah itu secara umum menjadi dua bagian besar, yaitu ibadah ritual, ibadah seremonial seperti yang kita lakukan di hari Minggu ini. Itu adalah perintah Allah, jangan kita abaikan. Jangan kita berkata, "Oh tadi khotbah Pak Binsar mengajarkan nggak perlu memberi persembahan, nggak perlu datang ke gereja, nggak perlu ikut
pelayanan-pelayanan di gereja, nggak apa-apa. Yang penting hidup saya hidup benar di hadapan Tuhan. Saya tidak mengabaikan keadilan dan kebenaran, nggak ke gereja nggak apa-apa. Wah, itu keliru, saudara. Karena ibadah seremonial, ibadah ritual itu pun perintah Tuhan sebagai wujud ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Tetapi kita jangan mengabaikan bahwa Allah pun juga menginginkan untuk kita memiliki ibadah aktual, ibadah di dalam keseharian kita. Ibadah itu bukan hanya ketika kita berada 1,5 jam di dalam ruangan ini. Ibadah itu bukan hanya ketika kita berdoa, ketika kita bernyanyi, ketika kita memberi persembahan, ketika kita terlibat di dalam pelayanan. Tapi ibadah kita juga adalah ibadah yang kita lakukan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ketika kita menjadi mahasiswa, apakah kita menjadi mahasiswa yang memuliakan Tuhan? Ketika kita menjadi suami atau istri, apakah kita menjadi suami dan istri yang memuliakan Tuhan? Ketika kita menjadi guru, menjadi businessman, apapun juga yang kita kerjakan, saudara, apakah kita memuliakan Tuhan dan berlaku adil dan hidup benar di hadapan Tuhan? Jangan sampai, saudara, sambil pelayanan, tetapi kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada orang yang berkata seperti ini, saudara, seorang anak remaja ketika saya pelayanan di Jakarta berkata seperti ini, "Pak, saya itu mengalami kepahitan dengan papa saya. Papa itu, Pak, kalau di gereja, aduh luar biasa sopannya, luar biasa ramahnya. Kalau ngomong sama orang hati-hati banget kosakata yang dipilih. Apalagi kalau jadi usher menyambut jemaat, waduh kelihatannya ramah. Berperilaku seperti anak Tuhan, Pak. Tetapi kalau di rumah, Pak, papa saya itu kasarnya minta ampun, sedikit aja salah saya udah dipukul. Tanya sama mama saya, Pak, betapa kasarnya papa memperlakukan kami, istri dan anak-anaknya." Saudara-saudara, apa arti kesaksian ini? Apa arti sharing ini, saudara? Anak remaja ini melihat ada perilaku yang berbeda dari papanya ketika ada di dalam gereja, ketika melayani di dalam gereja, dengan ketika berperilaku di luar gereja, di dalam kehidupan rumah tangga. Saudara-saudara, kalau itu kita lakukan, saudara, jangan harap ibadah kita diterima oleh Tuhan. Kita akan mengalami seperti apa yang dialami oleh umat Israel ini. Ibadah ritual kita sekalipun mungkin dilakukan berdasarkan standar-standar firman, itu hanya menjadi sebuah kejijikan dan kenajisan di hadapan Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena dipersembahkan dan dilakukan oleh orang-orang yang hati dan hidupnya tidak mengasihi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita berada di dalam ruangan ibadah ini, sadarkah kita bahwa yang mengundang kita untuk beribadah di tempat ini bukanlah Pak Jokowi? Yang mengundang kita hadir di dalam ibadah ini adalah Raja di atas segala raja, Tuhan pencipta langit dan bumi, yang memiliki nafas hidupmu dan hidupku. Tetapi seringkali, saudara, mohon maaf, kita itu tidak menghormati Tuhan di dalam ibadah seperti ini. Kalaupun kita datang misalnya, saudara, pernah nggak saudara sadar, oh besok hari Minggu, berarti saya harus mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Bagaimana ya caranya supaya saya tidur cukup, supaya saya ketika mendengar khotbah, ketika saya menyanyi pujian, saya tidak ngantuk, tetapi betul-betul di dalam kondisi fresh. Pernah nggak saudara mempersiapkan untuk datang ke rumah Tuhan, gimana caranya ya supaya saya datang beribadah itu tidak terlambat? Ya beda ya saudara, kalau misalnya kita terlambat karena alasan-alasan tertentu, kita mau pergi ke gereja, tahu-tahu kita sakit perut, akhirnya harus ke toilet. Atau kita mau ke gereja, saudara, ternyata anak kita sakit atau ada faktor-faktor lain, ban mobil kita kempes dan seterusnya. Wajar saudara, kita terlambat. Tapi apakah kita terlambat ke gereja itu karena kebiasaan? Memang kita tidak mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita. Kalau saudara diundang oleh Pak Jokowi untuk ketemu makan malam, saudara berani nggak terlambat? Saudara mungkin akan datang lebih awal, mungkin setengah jam sebelumnya, saudara,
sudah datang, ya saya tidak mengatakan saudara harus datang ibadah setengah jam sebelumnya, tapi poinnya adalah kadang-kadang kita ini saudara memiliki standar ganda, double standard di dalam hidup ini. Kita ketemu orang penting, rekan bisnis yang penting, kita coba datang on time, kalau bisa before time, sebelum waktunya. Tapi kalau datang ibadah ke gereja, suka-suka hati kita, ya kalau bisa datang on time, ya datang on time Pak, kalau enggak juga enggak apa-apa lah. Ya, yang penting syukur-syukur juga saya mau datang, Pak. Begitukah cara kita menghormati Tuhan? Begitukah bentuk kasih kita kepada Tuhan? Ketika kita beribadah seperti ini, saudara, mungkin ada orang-orang, ya, saatnya doa syafaat, saatnya memberikan persembahan, saatnya pengakuan iman rasuli, bukan memfokuskan hati dan pikiran kepada Tuhan, tapi balas WhatsApp yang sebenarnya bisa ditunda. Lihat Instagram, pasang status dan segala macam. Saudara-saudara, inikah cara kita memperlakukan Tuhan? Kalau saudara berkomunikasi dengan Pak Jokowi, ngobrol-ngobrol dengan Pak Jokowi, saudara berani nggak sambil ngobrol-ngobrol sama dia? Lalu saudara balas-balas WhatsApp, lalu saudara-saudara ngelihat IG, ganti status dan seterusnya. Ingat loh, ibadah ini Tuhan itu berkomunikasi kepada engkau. Kita sedang berkomunikasi kepada Tuhan. Tuhan memang tidak ngomong langsung kepada kita, tapi lewat firman yang diberitakan, lewat puji-pujian yang dinaikkan, lewat doa yang dinaikkan. Kita berkomunikasi dengan Tuhan dan Tuhan berkomunikasi dengan kita. Apakah kita betul-betul menghormati Tuhan? Saudara-saudara, di Indonesia ini gereja makin bertambah banyak secara kuantitas. Rumah-rumah ibadat juga makin bertambah banyak di Indonesia ini. Tetapi fakta mengatakan sekalipun kehidupan keagamaan makin semarak, gereja makin banyak, rumah-rumah ibadat secara kuantitas makin banyak. Tetapi semuanya itu ternyata tidak menjamin kehidupan moral dari rakyat lebih baik. Korupsi tetap menjadi masih yang sangat tinggi di negara ini. Kenapa saudara? Karena kita hanya berhenti kepada ibadah ritual. Kita bangga kalau kita sudah menjadi orang yang ikut dalam ibadah ritual. Kelihatannya kita orang saleh. Kelihatannya kita orang yang cinta Tuhan. Kelihatannya kita orang yang peduli dengan Tuhan. Tetapi sebenarnya saudara, kita harus sadar Allah kita adalah Allah yang tidak bisa kita sogok dengan segala persembahan-persembahan yang kita berikan. Allah kita adalah Allah yang tidak bisa kita sogok dengan segudang aktivitas pelayanan yang kita lakukan di dalam gereja ini. Tidak salah saudara kita memberi persembahan yang banyak. Tidak salah kita terlibat dalam aktivitas pelayanan. Tapi Allah menghendaki apakah kita orang-orang yang beribadah ini sudah menjadi manusia yang Tuhan inginkan. Kita boleh memiliki gedung gereja yang bagus. Kita boleh mengangkat tangan kita ketika kita menyanyi memuji Tuhan. Kita boleh saudara memiliki ibadah yang meriah, yang bagus, yang mungkin menelan biaya yang cukup besar. Tetapi semua itu belum berarti apa-apa sebelum engkau dan saya menjadi manusia yang Tuhan inginkan. Yaitu manusia yang makin hari bertumbuh serupa dengan Kristus, hidup di dalam keadilan dan hidup di dalam kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin di antara kita ada yang berkata, Pak, mana mungkin saya bisa melakukan ibadah yang disukai Allah ini? Mana mungkin, Pak, saya bisa hidup adil dan hidup benar di hadapan Tuhan, Pak? Saya orang berdosa. Betul, saudara. Dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mampu untuk bersikap adil dan hidup benar di hadapan Allah. Tetapi, saudara, kita diyakinkan ada karya Kristus yang telah menebus dan menyelamatkan kita. Ada karya Roh Kudus yang hari ini kita peringati dicurahkan di dalam hatimu dan hatiku. Sehingga hati kita yang dulu memberontak, yang keras terhadap Allah, oleh karena pertolongan Allah Roh Kudus, engkau dan saya dimampukan untuk melakukan ibadah yang disukai oleh Allah, yaitu bersikap adil dan hidup benar di hadapannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Karena selama kita ada di dalam dunia ini, kita tidak akan pernah sempurna.
Kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh oleh karena dosa, sekalipun kita adalah orang yang sudah lahir baru dan diselamatkan. Tetapi Allah mencari orang-orang yang hatinya mau dibentuk oleh Tuhan. Oleh Tuhan yang mau mengubah kita menjadi manusia yang Tuhan inginkan. Maka percayalah saudara, di hari Pentakosta ini kita juga diingatkan, hidup benar di hadapan Allah memang adalah sebuah kemustahilan jika kita hanya mengandalkan diri kita sendiri. Tetapi ketika kita bergantung kepada Tuhan, bergantung kepada kuasa Roh Kudus yang telah dicurahkan di dalam hatimu dan hatiku, maka kita akan dimampukan belajar terus-menerus di dalam hidup ini untuk melakukan ibadah yang disukai oleh Allah. Berdasarkan konteks kitab Amos ini, bersikap adil terhadap sesama dan hidup benar di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh ya Tuhan kami menyadari dengan kekuatan kami sendiri, mengandalkan kemampuan kami tidak mungkin melakukan ibadah yang disukai oleh Tuhan berdasarkan kitab Amos ini. Yaitu bersikap adil terhadap sesama, hidup benar di hadapan Tuhan, melakukan titah-titah-Mu di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus jauh lebih besar, melebihi keterbatasan dan kemampuan kami. Anugerah Tuhan tidak akan pernah kurang di dalam hidup kami. Anugerah Tuhan yang akan memampukan, menolong kami untuk kami belajar makin hari makin diubahkan menjadi manusia yang Tuhan inginkan. Tuhan tolong kami untuk kami menjadi orang Kristen yang tidak hanya bangga ketika kami setiap minggu bisa datang ke gereja. Tuhan tolong kami untuk kami menjadi orang Kristen yang tidak hanya bangga ketika kami sudah terlibat di dalam pelayanan-pelayanan gerejawi, melakukan berbagai macam aktivitas-aktivitas keagamaan atas nama Tuhan. Tuhan tolong kami bahwa Tuhan lebih memprioritaskan melihat diri kami. Apakah kami sudah menjadi pribadi, sudah menjadi manusia yang Tuhan inginkan, yang hidup memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, berperilaku sebagai anak-anak Tuhan. Bukan hanya ketika ada di dalam gereja atau ketika ada di dalam ruang ibadah, tetapi kami juga tetap berperilaku sebagai anak-anak Tuhan yang hidup mengasihi Tuhan ketika kami di luar gedung gereja, di rumah tangga, di keluarga, di pekerjaan, ketika kami memperlakukan asisten rumah tangga kami, ketika kami memperlakukan orang lain yang bersama-sama dengan kami. Mampukan dan tolonglah kami ya Tuhan. Inilah seru doa permohonan kami yang kami panjatkan kehadirat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.